Shalom, jumpa lagi dengan kami dari CBM 7 TV, Bapak Supriyonggo, Ibu Lydia, dan saya Pendeta Deborah. Dalam Raja ketiga hari ini, Renungan Senja dibuat untuk membahas khotbah yang sudah disampaikan pada hari Minggu yang lalu. Judulnya khotbah kita minggu yang lalu adalah Teranglah terangmu. Wow, ya, teranglah terangmu. Nah, saudaraku, kita tahu kalau berbicara terang itu ada berarti cahaya. Cahaya seringkali muncul ya karena ada api. Nah, sekarang sebelum dijelaskan oleh Bapak Supriyonggo dan Ibu Lydia tentang teranglah terangmu ini dengan tema Tuhan mendatangkan api, saya bacakan dulu dasarnya Wahyu 3 ayat 18 sampai 21. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, perhatikan baik-baik, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Nah, kita akan serahkan kepada Bapak Supriyonggo dan Ibu Lydia untuk bisa lebih lagi menjelaskan kepada kita apa makna dari Wahyu 3 ini yang berhubungan dengan pemurnian. Silakan Bapak sama Ibu, boleh gantian. Ya, topik dari khotbah adalah teranglah terangmu. Jadi terang itu kita bisa menjadi lilin yang kecil, lilin yang cukup besar. Makanya lampu itu awalnya kan keterangan lampu itu diukur dalam lumen, lilin berapa lilin. Kalau 1000 lumen dengan 1 lumen itu bedanya juga 1000 kali lipat terangnya. Mengapa kita perlu dikatakan teranglah terangmu? Kan dikatakan aku akan mengetuk pintu. Siapa yang membukakan dan mempersilahkan aku masuk, aku akan duduk bersama. Bayangkan saudara, dikatakan aku akan datang seperti pencuri. Kalau Tuhan Yesus datang malam-malam gelap gulita, dan Anda membawa teplok atau lilin yang kecil, begitu bukanya bisa lihat nggak itu siapa? Apakah itu Tuhan atau hantu? Kalau Anda nggak melihat itu Tuhan, berani membawa masuk. Jadi Tuhan, terangilah terangmu supaya tak kala aku datang, engkau bisa melihat yang datang itu aku. Sehingga kok tak kala aku mengetuk, membuka pintu, oh itu Tuhan, mari Tuhan silakan masuk. Cukup terang untuk melihat wajah Tuhan, ya. Semakin kalau ruangan ini gelap, bagaimana kita bisa melihat wajah Bu Gembala, wajah Bu Lydia? Lilin yang ada cuma dari sana mungkin hanya kelihatan seperti kita korek api itu. Ya. Dari jauh cuma ya korek api, ya kan? Tapi lampu ini bisa membuat wajah kita kelihatan gitu. Buatlah terang kita, berita itu cukup terang supaya kita bisa melihat Allah itu sebenarnya Elohim itu ada di sekitar kita. Jadi kalau kita dengan terang lihat, oh tentara malaikat ada bersama dengan aku, diselikan mata, kita tidak akan takut menghadapi apapun. Artinya berarti kita harus maksimalkan terang kita bercahaya gitu ya. Jadi jangan sekedar yang penting korek api. Memang sih tetap kelihatan ya sinarnya ya. Tapi kalau kita bisa menerangi yang gelap lebih luas lagi ya Pak. Kalau misalnya hanya satu korek api gini, paling berapa diameter ya yang bisa dikirain? Mati ya. Mati. Oh iya, ini yang luar biasa nih.
Kalau saudara memiliki terang cuman sekorek api, kena angin udah langsung mati. Jadi kalau terangmu tidak diperbesar terus-menerus potensinya, maka memang itu juga bisa lenyap. Ya, tambahin gasolin, tambahin kayu bakar supaya bisa cukup untuk api unggun, menghangatkan kita untuk membakar daging untuk kita makan. Jadi terang kita tuh harus cukup besar supaya bisa menerangi sekeliling kita. Amin. Nah, kita nggak bisa jadi terang ya kan kalau proses pemurnian itu yang dilakukan oleh Tuhan kita menolak dan menolak. Seperti itu, ya kan? Karena dari mana kita bisa kinclong? Dari mana kita bisa shining? Kalau sementara batu yang masih menyatu dengan emas itu tidak dipisahkan. Seperti itu. Jadi kalau kita menerima dengan tadi dikatakan di ayat yang ke-19 bahwa siapa yang kutegur dan kuhajar itu adalah yang kukasihi. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah inilah harga yang harus kita bayar apa? Yaitu dengan rela hati mau sepakat dengan Tuhan masuk di dalam proses pemurniannya. Semakin kita menolak, ya semakin terangnya kita seperti cuman sementara saja. Ketika ditiup angin, ketika badai apalagi, ketika hujan apalagi, pasti akan mati. Ya seperti itu. Pemurnian demi pemurnian itu menentukan seberapa besar terang daripada kita itu. Pak Beliau sampaikan. Ya, jadi seperti ada pepatah besi mengajarkan besi, ya. Itu kadang-kadang kita ditemukan suatu masalah itu untuk membuat tajam kita. Jadi tak kalah kita seperti tadi, kalau korek api itu masih kecampur dengan air, nggak bisa dinyalakan, harus dikeringkan dulu, harus dipisahkan. Kalau ketutup tanah pun nggak bisa dinyalakan, harus bersih baru waktu dinyalakan dia mau menyala. Jadi kita dipisahkan supaya kualitas kita yang murni, entah itu kayu, entah itu emas, itu murni sehingga fungsi kita masing-masing itu bisa jalan. Terutama kalau emas ya, supaya bisa kelihatan berkilo, maka dijelaskan kita harus buang semua kotoran itu. Jadi apapun yang datang dalam kehidupan kita, kita yakin, kita percaya Tuhan melakukannya demi kebaikan kita. Tidak ada yang lain, bukan untuk orang lain. Kadang kita dapat firman, oh itu untuk si A cocoknya. Itu apapun yang sudah terima untuk saudara. Jadi kalau ditegur pertama, introspeksi, relakan. Kalau kita nggak tahu, kita minta Tuhan, aku masih bodoh, nggak tahu. Bukalah hatiku. Tuhan pasti akan menunjukkan kotoran apa yang masih dalam hati kita. Pelan-pelan, satu demi satu akan rontok. Ya, saudaraku, tadi Bapak Supriyogo mengatakan besi menajamkan sesama besi. Ya, besi yang saya pernah ke pasar ya, saya lihat tukang gading nih, syung gitu ya, dengan goloknya gitu ya. Saya memang agak takut ya, kok ngapain sih, saya kira main-main, saya dulu belum paham. Ternyata katanya yang paling tepat untuk menajamkan besi adalah dengan besi itu benar. Nah, oleh karena itu saudaraku, ternyata di dalam kehidupan, dalam proses pemurnian itu juga, suami istri secara khusus, itu sebabnya saudaraku, seringkali terjadi ada semacam singgung menyinggung, ya namanya serumah, ya, dan akhirnya ada yang terluka. Nah, saya mau sampaikan kepada kita semua, engkau harus rela. Ya, jangan katakan, oh aku nggak kuat, aku nggak ini. Nah, makanya kalau kamu mau mencoba sendiri menanggung ketika kau dimurnikan, kau tidak akan kuat. Maka ada jalan keluar dibuat Tuhan, bersekutulah dengan Tuhan. Buka firman ini, saudara menyembah. Alkitab akan hidup berbicara di hatimu. Sehingga kau rela diubahkan oleh Tuhan. Dan ketika engkau rela diubahkan seperti yang Ibu Lydia sampaikan tadi saudaraku,
baru kau bisa berkilau. Nah, kalau kamu tidak mau diasah, sangat sulit menjadi tajam, nggak bisa berfungsi. Nah, orang-orang yang tidak diproses oleh Tuhan biasanya tidak akan jadi apa-apa, tidak akan berdampak. Semua saya yakin siapapun dia tidak mengenal sekolah, pendidikan, atau tingkat sosial. Semua orang bisa dipakai Tuhan lebih dahsyat, bercahaya. Apapun tingkat pendidikanmu, apapun tingkat sosialmu, bukan hanya orang yang cantik dan ganteng, bukan hanya orang yang kaya dan hebat pendidikannya. Siapapun bisa dipakai Tuhan bercahaya, asal mau rela diproses oleh Tuhan. Nah, intinya kemarin, apa intinya kemarin Ibu bilang terakhirnya di dalam Renja ini Ibu. Coba kalau Ibu bilang kemarin kalau kita sudah dicelitkan Roh Kudus itu bagaimana Ibu? Jadi kalau kita itu sudah diinjakkan, ditimbulkan oleh Roh Kudus ketika kita membaca Alkitab ataupun suara hati, lewat suara hati kita, kelemahan daging kita, nah itu kita perlu cepat-cepat meresponi. Memang nggak mudah ya, dan nggak enak gitu ya, sakit gitu ya, seperti ibu-ibu itu ya, kalau misalnya lagi goreng ikan atau apa kejeblosan minyak atau keselemot pan fry-nya, itu pasti apa yang dia lakukan pertama kali, dia pasti akan cari obat ya kan, supaya jangan sampai melepuh seperti itu. Nah, demikian pula dengan Tuhan kita ya, Tuhan langsung cepat-cepat membalut. Yes, membalut Tuhan ya. Membalut luka daripada yang dia sendiri timbulkan. Seperti begitu. Nah, ketika Tuhan itu membalut, apa yang terjadi saudara? Terang kita itu akan bersinar sampai 7 kali, seperti matahari teriknya 7 hari itu saudara. Nah ini, dan itu dialami oleh banyak sekali tokoh-tokoh di Alkitab, seperti Yusuf. Dia mengalami dari zona nyaman, dia anak kesayangan daripada ayahnya, hanya dia satu-satunya yang diberi jubah maha indah, ya kan, itu yang membuat saudara-saudaranya jadi iri seperti itu. Dari zona nyaman Tuhan mau lepaskan ke zona nyaman itu, yaitu dia dibenci oleh saudara-saudaranya sampai dijebloskan ke dalam sumur dan dimasukkan penjara. Itu kira-kira masa pemulihannya 17 tahun. Saya tambahin sedikit sebelum saya lupa, bukan hanya banyak hamba Tuhan, semua hamba Tuhan, Semua yang hidup sebenarnya ya, pasti mengalami pemulihan itu, karena Tuhan kita Yesus ini juga mengalami pemulihan yang luar biasa ya. Nah, saya itu bekerja di dunia energi ya. Sekarang waktu Tuhan berbicara jadilah pelita bagimu, zaman itu yang dibayangkan apa? Bukan lampu, sudah lilin. iya. Sekarang lilin tadi akan dibawa luka. Kok bisa luka? Kalau kita jadi lilin, saudara harus siap meleleh. Lumer. Jadi diri kita akan lama-lama habis. Kedagingan habis. Sifat duniawinya. Dunia kita badan kita akan lumer untuk menyalakan. Tapi sekarang saudara ada yang dikatakan energi terbarukan. Jadi makin lama kita mengenal Tuhan, kita akan tahu energi kita tidak akan pernah habis walaupun dipakai. Kalau zaman dulu seperti energi fosil, sekarang sudah hampir habis. Orang mulai mencari yang namanya energi yang terbarukan yang tidak akan pernah habis. Contohnya apa? Tenaga surya, panas bumi, tenaga air, itu tidak akan pernah habis. Seperti itu, tak kalah kita menjadi pelita, Tuhan akan memberikan kita energi yang tidak akan pernah habis. Luar biasa. Betul, saudaraku, akhirnya semua sumber energi, sumber terang kita adalah Tuhan. Tidak ada sesuatu yang baik, tidak ada terang yang berasal dari diri sendiri. Jadi kita sebenarnya hanya menyiapkan wadah ya. Jadi hati kita lah wadahnya. Jadi Tuhan yang bersinar di dalam kita. Saudara tidak perlu susah mencari kemana aku mencari terang. Dia ada di dalam hatimu. Buka saja hatimu, relakan dirimu bertobat, dan terimalah pemurnian itu dengan
rendah hati, maka saya percaya terangmu akan bercahaya, terangmu akan semakin terang hari demi hari, dan banyak jiwa dimenangkan, Tuhan dipermuliakan, dan kebahagiaanmu menjadi sempurna. Demikiannya, masih ada lagi? Jadi kita menjadi, memang betul itu, energi terang itu ada dalam kita. Makanya di Lukas 12:49 dikatakan, aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapa aku harapkan api itu telah menyala. Wow. Kita tuh sudah dikarunia, kita sumber energinya. Iya. Tuhan melemparkan apinya, mau nggak menyulut hati saudara supaya menyala, itu aja. Tuhan begitu rindu melihat kita masing-masing menyalakan api perintah kita, supaya tak kalah Tuhan datang dengan banyaknya api itu, kita bisa melihat pada Tuhan dan mempersilahkan dia masuk. Wow, luar biasa saudaraku. Ingat, Tuhan sudah melemparkan api ke bumi. Tinggal kamu mau menyulutnya nggak di hatimu? Mau kipaskan, kebaskan, atau mau ingin dibakar terus supaya sampai yang murni. Saudaraku, saya percaya melalui renjah pertama, kedua, ketiga, saudara tidak lagi gelisah, tidak lagi gusar apabila sedang menghadapi pemurnian dari Tuhan. Jangan takut, jangan menyerah sampai engkau dimurnikan. Pasti ada kebahagiaan yang luar biasa, kebanggaan yang luar biasa setelah kita lulus dimurnikan. Ada cahaya yang menyenangkan. Saudaraku, lihatlah, ketika Musa diperlihatkan api, tapi api itu tidak membakar pohon-pohon yang ada di Gunung Sinai di sekitar Musa. Maka api dari Tuhan ini tidak akan menghanguskan saudara. Demikian saudaraku, firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Supriyonggo dan Ibu Lydia khotbah pada hari Minggu yang lalu. Sampai jumpa di minggu depan dengan pengkhotbah yang lain. Jangan lupa, Tuhan Yesus memberkati saudara bila saudara rajin menonton YouTube ini, mengkliknya dan men-share-nya kepada banyak orang. God bless you.